Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 November 2022. Kiranya di dalam refleksi kita pada hari ini menolong kita untuk semakin serius dan sungguh di dalam perkataan iman kita kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu baru dan kerinduan-Mu untuk selalu menolong kami sehingga kami semakin jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk kami seiring kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara, orang Indonesia itu biasanya paling sering kalau ditanya, "How are you?" Bagaimana kabarnya? Pasti dijawab, "I'm fine, thank you." Ya, saya baik-baik saja, terima kasih. Dan beberapa kali kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang lain, kalau dijawab pertanyaan seperti ini, itu rasa-rasanya seperti kelas bahasa Inggris begitu ya. Kalau misalnya ditanya, pasti jawabannya I'm fine ya, supaya nilainya bagus gitu karena itu saut-sautan yang tepat. Tetapi sebetulnya ketika makin ngobrol semakin dalam, barulah kelihatan di sana. Sebetulnya orang tersebut tidak sedang fine-fine saja, sedang tidak baik di dalam kehidupannya. Dan kalau misalnya kita bersikap seperti itu, jangan-jangan kita ini seperti apa yang tema pada hari ini sedang gumulkan, yaitu asal berbicara. Nah, ini tentu saja kondisi yang tidak kita inginkan. Ini kondisi yang tidak baik. Kalau kita memang sedang perasaannya kurang bagus, kita harus cari pertolongan ya. Jadi jangan sampai budaya sungkan merusak kesehatan mental kita juga. Nah saudara, maka refleksi Gema kali ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang membahas keseriusan kita di dalam perkataan kita, khususnya perkataan iman, supaya jangan menjadi orang yang asal berbicara. Teks yang akan dibacakan kali ini terambil dari Ezra pasal yang ke-8, ayat yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan kepada orang-orang berkuda kepada raja, untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, ini adalah kisah di mana Ezra bersama dengan orang-orang yang mengikutinya hendak melakukan perjalanan ke Yerusalem dengan membawa emas, perak, dan berbagai perlengkapan sebagai persembahan untuk dibawa ke rumah Allah. Orang yang ikut dia tidak banyak. Itu pun bukan para petarung. Mereka adalah para imam-imam. Dan bukan gak mungkin di dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan orang-orang jahat, dengan penyamun, dan bisa saja mereka kena begal, saudara. Tetapi inilah perbedaan dari orang yang takut akan Tuhan. Seperti yang kita baca pada saat itu, Ezra mengajak berpuasa, merendahkan diri di hadapan Allah, dan memohon jalan yang aman bagi mereka semua. Di satu sisi ini menunjukkan bagaimana orang yang takut akan Tuhan, mereka bersama-sama tahu kepada siapa mereka harus meminta perlindungan, yaitu kepada Allah yang sanggup. Meskipun di mata manusia, gak ada perlindungan yang khusus, tidak ada para tentara, tidak ada orang-orang yang kuat, tetapi ada Allah yang maha kuasa. Saudara, ini yang kemudian juga menjadi perhatian kita pada hari ini, yaitu adalah bagaimana Ezra kemudian penuh dengan keyakinan, bukan asal bicara. Dia berkata kepada raja, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Saudara, ini bukan omong kosong. Ini bukan gertakan. Ini adalah perkataan iman.
Saudara, perkataan iman adalah produk dari iman. Artinya anugerah dari Tuhan yang telah menaruh iman dalam diri seseorang yang kemudian bisa mengenal Tuhan, bisa menyaksikan perbuatannya, yang kemudian menghasilkan ketaatan dan kesetiaan. Dan itulah produk dari iman yang bisa menyaksikan itu, yang bisa merasakan kehadiran Allah dan melihat karyanya. Itu semua muncul di dalam perkataan imannya. Tetapi saudara, yang menjadi celaka adalah muncul kekhawatiran bahwa perkataan-perkataan iman hari-hari ini bisa jadi adalah kebiasaan. Bisa jadi diantaranya tidak punya makna. Atau seperti tema ini katakan itu asal berbicara saja. Saya pribadi merenungkan, mencoba untuk mengoreksi diri saya. Ketika misalnya ada orang yang bertanya kabar kepada saya, biasa saya akan menjawab terlebih dahulu, "Puji Tuhan." Tapi saudara, apakah benar saya ini sedang memuji Tuhan ketika saya mengatakan puji Tuhan? Atau karena kebiasaan ketika sedang berbicara dengan orang-orang Kristen? Bagaimana jika pertanyaan itu ditanyakan dari orang yang bukan Kristen? Apakah saya juga akan mengatakan puji Tuhan? Saudara, ini menjadi koreksi kita bersama. Kita harus berhati-hati agar kita tidak asal berbicara. Mungkin memang itu kebiasaan yang baik, tapi jangan sampai kita kehilangan esensi atau penghayatannya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan betapa serius perkataan Ezra meyakini penyertaan, perlindungan Tuhan. Dia mengimani dan dia mengamini apa yang dikatakan kepada Tuhan. Saudara, sudahkah Anda memperkatakan iman Anda dengan jujur di hadapan Tuhan? Dan itu menjadikan cerminan iman dalam diri Anda. Tuhan menyukai orang yang jujur dan yang berseru minta tolong untuk ditambahkan imannya. Ketimbang seseorang yang punya mungkin kamus rohani yang indah, tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam imannya. Maka saya mengundang saudara, ambillah waktu setelah ini dan jujur-jujuran kepada Tuhan terhadap realitas iman saudara. Dan nyatakanlah perkataan iman dengan jujur kepadanya. Minta tolong jikalau kita kurang percaya. Pujilah Tuhan jikalau kita sungguh-sungguh bersyukur kepadanya. Saya percaya bahwa Tuhan, kita Tuhan yang mendengar dan akan menambah iman kita, menolong, menguatkan iman kita di dalam anugerahnya. Dalam doa dan puasa, pada saat itu Ezra menyadari bahwa tidak ada yang namanya ritual kosong. Sebab ritual yang kosong adalah kesia-siaan. Maka saya mengajak kita, berkatalah jujur dan jadilah berkat. Di dalam kelemahan saudara, Tuhan pasti akan menguatkan. Dan di dalam kekuatan iman kita, jadilah berkat dalam anugerah Tuhan untuk menguatkan sesama kita dengan sungguh kepada Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Selamat diberkati oleh Tuhan dan selamat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, anugerah Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa connect, nyambung antara iman kami dengan apa yang kami katakan. Jikalau itu sudah menjadi kebiasaan yang baik dalam diri kami, Tuhan, tolong kami untuk tidak lupa menghayatinya. Sehingga kata-kata kami bukan kata-kata yang terlontar karena kebiasaan saja, tetapi dengan iman kami mau juga menguatkan sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.